Nah, selamat datang nih ya. Gua hari ini akan mencoba menjawab pertanyaan dari followers CVGL ya. Ini ada pertanyaan pertamanya nih dari Wahyu Hidayaturo. Kenapa teh pucuk tak pernah dibawa? Ya kalau dibawa namanya teh celup ya kan. Kalau teh pucuk kan gini, minumnya gini ya. Kalau teh celup kan gini. Ya maksudnya celup tehnya gitu ke gelas, ini gelas, ini teh gini. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Abimima. Proyeksi Juventus 5 tahun ke depan dong, seru kayaknya untuk dibahas. Pas sekali Mas Abimima menyebut 5 tahun. Kenapa? Karena 5 tahun dari sekarang, tahun 2026 adalah perayaan 30 tahun gelar UCL terakhir kita di Roma tahun 96. Tentu proyeksi saya atau harapan saya semoga sebelum 2026 kita sudah menambah satu gelar UCL supaya tidak perlu menunggu 3 dekade lamanya untuk gelar ketiga ya. Kita sudah disamai Chelsea. Chelsea hanya butuh 2 gelar. Semua perencanaan di level manajemen membeli pemain ini itu saya pikir muaranya di kompetisi, dan untuk Juventus apalagi mimpi terbesarnya selain gelar keparat itu. Oke. Arif Hidayat, si Wahyu udah sunat atau belum sih? Ini Wahyu siapa? Ini juga asumsi Wahyu itu ya, yang lucu itu ya. Gimana ya? Diterang-terang dari wajah, kayaknya belum. Tapi kalau lihat di Twitter itu kayaknya belum juga. Karena ya lucu, masih lucu. Ntar kalau udah nggak lucu, nanti kepotong sendiri. M Rifki apa tadi, Rifki Fauzi apa siapa ya, itulah namanya, ribet bener. Dia nanya Allegri apa Conte. Kalau gue pribadi sih Allegri ya. Bukan karena raihan trofi yang banyak ataupun apanya. Bagi gue sih, kenapa gue milih Allegri, karena Allegri itu permainnya simple. Jadi tiap kali bermain itu nggak usah nyetak gol banyak ataupun berapa, yang penting intinya itu menang. Beda dengan Conte yang selalu dalam pikirannya menang dan bermain bagus bisa mungkin, walaupun juga sama-sama bertahan, pakemnya itu sama-sama bertahan, tapi saya tetap milih Allegri karena cukup unggul dengan 1-0 aja langsung bertahan. Dan Allegri juga orangnya bisa dibilang jenius. Kenapa jenius? Karena dia bisa ngikutin cara bermain musuh mau gimana diikutin. Walaupun agak minusnya Allegri itu bisa dibilang bebalnya ya. Iya, bebalnya Allegri itu masih kencang banget, masih kuat banget. Masih inget kan pas di final Champion kita butuh gol malah masukin Lemina. Butuh gol masukin Lemina yang secara role permainan dia itu gelandang bertahan. Semoga di rezim Allegri jilid 2 semoga ada perubahan. Jadi nanti kalau kita butuh gol kita masukin Le Mineral. Tipis-tipis lah. Asis Apri _L, JVGL setuju nggak Juve ikutan ESL? Setuju karena duitnya banyak, terus lumayan kan, tahun depan nggak jadi panitia Serie A doang, bisa jadi panitia ESL. Syukur-syukur ntar kita udah bikin liga sendiri, besok bikin federasi sendiri, terus bikin federasi sendiri, habis itu bikin federasi segalaksi sendiri.
terus bikin liganya sendiri, yang main sendiri, di banned sendiri terus, jomblo. Maaf. Terus dari Wahyu DP nanya, ya ISL jadi apa enggak? Kalau kata gue sih nggak jadi ya, karena tinggal bertiga doang, tinggal Juve, Madrid sama Barca. Kalau bertiga mendingan mah nggak usah ISL, tapi trofeo aja, Berlusconi. Dari Mas Oki Nantan, sebutkan nama gelandang siapa saja yang masih pantas untuk dipertahankan musim depan dan kenapa. Ini saya asumsikan pertanyaannya untuk gelandang tengah ya, dimana kita punya 5 orang, McKennie, Ramsey, Rabiot, Bentancur, dan siapa itu ya? Dan Arthur Melo, sorry. Kalau di total kontribusi jumlah gol dan asisnya, 2 yang tertinggi adalah Rabiot dan McKennie. Saya pikir pilihan saya jatuh ke 2 orang itu. Ada 5 kan? Buat saya adalah 2 yang bisa dipertahankan adalah McKennie dan Rabiot. 1 yang 50-50 buat saya Arthur Melo. 2 yang ya mungkin sudah saatnya pergi adalah Bentancur dan Ramsey. Kenapa saya memilih mempertahankan Rabiot dan McKennie? McKennie kita tentu tahu ia bermain seperti orang kesetanan, seolah-olah ada di mana-mana, daya jelajahnya tinggi dan kadangkala muncul sebagai solusi gol Juventus, tiba-tiba nongol gitu aja di kotak penalti. Rabiot kenapa saya suka? Oke, mungkin saya sering mengolok-oloknya terutama ketika berpasangan dengan Bentancur, tapi kalau di flashback lagi dia punya hobi mencetak gol-gol spektakuler seperti Giroud lah kalau di level striker ya. Golnya sedikit tapi sekalinya nyetak gol luar biasa. Contoh golnya ke Milan musim lalu pas kita masih dilatih Sarri, dari wilayah setengah lapangan Juventus dia bisa melewati 4 orang untuk menjebol Milan, Donnarumma. Lalu musim ini dengan tendangan roket kaki kirinya dia bisa membobol Lazio, Pepe Reina ke tiang dekat. Golnya spektakuler lah. Itu bisa jadi senjata tambahan Juventus dan juga senjata tambahan bagi dirinya sendiri untuk meyakinkan manajemen Juventus bahwa ia masih pantas berbaju hitam putih. Oke, durasi saya kelamaan, semoga puas. Kalau enggak puas silahkan komentar. Wow. Di @zametzulfik, pertanyaannya di posisi mana Bernardeschi seharusnya bermain supaya maksimal? Bernardeschi itu bisa main di penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, trequartista juga bisa. Beberapa kali kayaknya musim lalu juga pernah jadi gelandang tengah, musim ini juga pernah kayaknya. Musim ini juga dia pernah jadi wingback kiri, jadi dia tuh pemain yang versatil, bisa main di banyak posisi. Nah, dia di mana supaya bisa bermain maksimal? Kalau menurut gua sih ya, dia maksimal banget itu di bench aja, nggak usah main di lapangan. Kenapa? Karena dia nggak usah repot-repot lah pamer skillnya itu. Jadi bahaya juga, udah ganteng, jago, Italiano, calon kapten masa depan. Bahaya ini kan, bisa-bisa pamornya Ronaldo nanti tergeser sama dia. Padahal Juventus itu ngeluarin uang banyak buat ngegaji Ronaldo. Jadi ya di bench aja lah Bernardeschi. Kedua dari @rizal Juventus, gokil. Nama akun sosmednya Juve banget. Harusnya @rizal Calciopoli. sorry maaf. Dia nanya siapa nama yang tepat buat gantiin Agnelli. Menurut gue sih gue pilih Bapak Erick Thohir. Kenapa? Karena dia sama-sama bisnismen, dan beliau kan Menteri BUMN. Kali aja Juventus mau jadiin BUMN, kan lumayan. Dan perlu diingat di Juve juga ada trio Belanda. Maaf Bapak Erick Thohir, itu cuma kesalahan ngomong. Kami juga tahu Bapak itu kan orangnya pinter. Bismillah komisaris. Dari
Wahyu Hidayaturo. Pertanyaannya, berapa berat timbangan di logo Pegadaian? Ini dari pertanyaan aja udah lucu ya. Kalau mau tahu berat timbangan di logo Pegadaian itu mungkin bisa ke Pegadaiannya langsung, dan ke sana jangan lupa bawa timbangan biar nanti bisa dilihat berapa sih berat timbangannya kayak gitu. Karena kan kita nggak bisa jawab begitu aja tanpa data dan fakta. Jadi biar nggak ada kekeliruan soal berat timbangannya berapa. Kira-kira gitu sih Mas Wai. Terus terakhir dari Ade Munawir tanya, pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah Ade Munawir itu kalau jadi anak pertama namanya bakal tetap Ade atau jadi Abang Munawir? Itu dulu ya. Tuh. Oke, sekian, terima kasih, ciao. Yo.